Bapa kekal kita, Bapa yang peduli dengan kehidupan kita, yang tak pernah meninggalkan kita. Dia pantas disebut Bapa yang kekal, walaupun belum semua orang Kristen bersedia memanggil Yesus Kristus Bapa. Jadi Yesus, ya, karena Dia adalah Bapa kita. Hari ini kita akan belajar Yesus pinjam perut Maria. Ketika saya posting topik ini, yang protes pertama pendeta GPGI, gembala, luar biasa. Dibilang apa ini? Topik aneh-aneh. Masa Yesus pinjam? Ya. Dia kan punya semua, masa dia pinjam lagi? Begitulah cara mereka bereaksi, memang reaktif, jadi susah menjelaskan. Ya. Dan kita sudah bilang, ya, itu tanda kata apa, tanda petik itu, putih buka, putih tutup, ya, pinjam dalam tanda petik. Ya. Di TikTok pun ada beberapa yang masuk langsung menohok, kayak peminjam. Tapi ya kita yang bikin topik, orang yang protes. Oke, kita akan fokus bagaimana Alkitab membedakan dan memisahkannya. Rahim Elizabeth dan rahim Maria itu ada term yang berbeda. Ya. Jadi kita harus belajar setepat-tepatnya, presisinya yang kita harus raih, ketepatan itu. Ya. Ada spekulasi dalam ruang diskusi Trinitas, ya. Kenapa saya terus belajar istilah dalam Trinitas? Yesus punya dua natur, natur ilahi dan natur insani. Ya. Kalau periksa KBBI, term natur insani itu, ya, itu benar-benar dia alamiahnya. Coba kalau bisa dapat di KBBI supaya kita tepat, ya, natur insani. Insani apa? Natur saja dulu. Coba buka dulu supaya saya bisa tahu persis, ya. Natur. Ini perlu kita baca. Barang yang sebenarnya bukan dalam bentuk natura, sorry. Asli, sifat, watak, pembawaan. Ya, alam semesta, segala yang diciptakan oleh Tuhan, alam beserta isinya. Ya, ini yang kita cari. Alam semesta, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, natur. Ya, betul kan? Ya, ya, diciptakan Tuhan. Kemudian asli ini sifat, watak, pembawaan. Nah, jadi kalau dia natur insani, tolong cari dulu insani, insan manusia. Ya, insani bersifat menyangkut manusia, kemanusiaan,
manusiawi. Ya. Jadi sifat naturnya adalah manusia, aslinya manusia, kan begitu kalau natur manusia, natur insani. Dan kalau Yesus punya natur insani, singkat ringkasnya dia ciptaan. Bisa tangkap ya? Ya. Dia ciptaan. Nah kalau ciptaan berarti dia berdosa. Sedangkan Yesus mengatakan, aku dari sorga. Ya, kamu dari bawah, dari bumi. Gitu. Aku dari atas. Kalau dia dari atas, dia punya natur insani. Nah, rame ini. Gitu. Sebab ini akan bertentangan dengan Roma 3 ayat 24. Coba lihat dulu. Ya, pakai itu ya. Nah, ini 24 ya. Oh, 23 berarti. 23, oke. Ini karena semua orang telah telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Theos. Kasih pulang jodoh pe Allah Tuhan. Tadi malam ada Islam yang masuk, Pak masih gunakan kata Allah. Udah sore itu salah kamar. Kita suka kesimpulan Pak Bro. Karena kita kasih tahu lain memutilasi Allah SWT, diambil Allah, dibuang SWT-nya, lalu ditaruh di Alkitab, sehingga orang Kristen tidak bisa membedakan mana Allah huruf besar semua itu di Perjanjian Lama. Ketika Lai bertemu Jehovah, itu diganti kata Allah huruf besar semua. Kalau ketemu Jehovah diganti kata Tuhan huruf besar semua. Lalu kalau Lai ketemu Allah Elohim itu diganti dengan Allah huruf awalnya besar. Elohim itu jamak. Nggak tahu kalau Allah itu jamak atau tunggal. Nggak tahu ya, karena tidak ada penjelasan. Kemudian El itu lain terjemahkan juga Allah. Kemudian Elah dalam bahasa Aramaik itu diterjemahkan Allah. Eloah bentuk tunggal dari Elohim diterjemahkan Allah. Jadi yang membingungkan ini adalah terjemahan lain. Dalam bahasa Ibrani itu ada kata Allah, tapi artinya pohon oak. Itu tidak digunakan, tidak ada artinya, itu pohon kata Allah. Ya. Nanti sebentar kita ambil teks Ibrani di kamar. Ya. Jadi kalau natur insani berarti dia memang sifatnya manusiawi banget. Dia ciptaan. Adalah hal yang illogical, pencipta pada saat yang sama jadi ciptaan. Para muslimin ya, masuk ke ruang dan bertanya, tidak masuk akal kalau Tuhan yang disembah Kristen menjadi manusia. Itu tidak logis. Kira-kira gimana mau jawab? Langsung menohok mereka. Itu tidak logis. Asik kan? Masa Tuhan menjadi manusia tidak logis. Jadi saya kasih pulang saja istilahnya. Kan kalian mengatakan Allahu Akbar. Ya kan? Allah Maha Besar.
Allah pelaku mujizat. Lalu kalau dia berkenosis, inkarnasi dari manusia, Anda bilang tidak masuk akal. Ya, berarti Anda punya Allah yang hanya bisa masuk akal. Gitu. Pemasmur bilang, pikiranmu dan pikiranku bedanya seperti langit dan bumi. Ya. Betapa sukarnya pikiranmu, kata pemazmur. Jadi saya kasih tahu begini, bro, apakah bro bisa ngerti pikiran logikanya Einstein? Bisa. Apakah bro bisa ngerti logikanya itu pembuat Microsoft itu pemilik Bill Gates. Bill Gates? Boleh nggak? Bill Gates punya otak jauh di atas Anda yang bertanya ini. Lalu Anda bilang itu Microsoft, itu semuanya nggak masuk akal. Betapa kerdilnya. Jadi kalau Tuhan yang maha, dia merendahkan dirinya. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa menjelaskan? Saya tidak bermaksud menuduh, tetapi berapa kalikah ada pendeta yang menjelaskan tentang Immanuel? Tolong dijelaskan. Paling orang cari yang gampang. Beserta kita gampang. Besertanya bagaimana? Nah, ini yang kita mesti periksa. Beserta bagaimana? Malaikat bilang, Nabi Yesaya bilang, di dalam Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan akan mengandung melahirkan anak yang disebut apa? Immanuel. Lalu malaikat datang kasih tahu. Coba buka Matius pasal 1 ayat 23 kalau tidak salah. Ya, itu saja. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini yang para pendeta sering cari gampang di sini. Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Mereka tidak gali. Immanuel itu Yahweh El yang meredupkan dirinya. Jadi di dalam kata in ada kata amam. Tolong mau periksakan supaya kita sudah kasih tahu. Di dalam kata in ada kata amam. Belum ya? Oke. Hidup tersembunyi. Kalau belum, mari kita ke ini saja. Iya. Ada ini Bible Analyzer, ada ya? Bible Analyzer, ada di bukunya. Ya, oke. Di Yesaya 7 ayat 14. Mari kita periksa Yesaya 7 ayat 14. Oke, sebab itu Tuhan sendiri yang akan kita cari di sini, betul Pak. Sorry ya. Immanuel, mana tuh katanya Immanuel? Ya, Immanuel. Oke, masuk.
Immanuel. Itu di dalamnya itu ada dua kata. Ya. Ini ada ya kata im. Ini kata apa nih? Ke atas lagi sana. Amam. Di dalam im ada amam. Ada im, ada amam. Im terdiri dari dua kata di mana? Ya, ini di bawah. Im dan amamnya. Tadi ini. Coba. Bukan, itu Aminadab itu. Ini kata apa? Aminadab. Di atas tuh. Sedang di atas. Ini kayaknya susah deh. Coba ke ini Pak, ke blue letter, blue, coba bawah Pak, bawah sini. Kita agak repot. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Pertanda Immanuel. Immanuel di sini. Ya, Immanuel. Ya, di sini. Di sini. Ya, Immanuel. Immanuel. Empat, terus bawah turun. Im dan L, ya ini from, im, L, ini L ini, yang 40 L di sini Pak. Ini di sini from. Di sebelahnya Pak, di sebelah. Ya itu im ya. Ini klik saja masuk. Im. Ya, di dalam kata im ada kata amam. Coba cari. Ini im preposisi from ini. Ya, amam. Betul? Ya, amam. Oke, masuk. Ya. Ya, silakan diterjemahkan, Pak. Apa tadi? Bayang-bayang. Membayangi ya. Ya. Coba turun ke bawah sudah bisa. Resident. Ya, become dim, hide. Menjadi meredup dan tersembunyi. Itu aman. Ya, dan tersembunyi kan? Hide. Ya. Become dim dan hide. Itu arti Immanuel. Yesus datang, malaikat bilang anak ini disebut sebagai Immanuel. Kalau diterjemahkan lurus saja, Tuhan yang meredup, L yang meredup atau L yang tersembunyi. Jadi Yesus itulah Yahweh. Yesus itulah Yahweh. Dia sengaja meredupkan dirinya. Sebab kalau dia tidak meredupkan dirinya sendiri, tidak ada manusia yang bisa dekat. Mati semua. Gitu. Itulah yang disebut kenosis. Itu yang ada di Filipi 2 ayat 6-7. Dia yang setara dengan
dia sama persis, dia adalah Yahweh itu telah mengosongkan dirinya keno, atau dalam bahasa ikut sistem Immanuel, dia meredupkan dirinya. Lalu mengambil rupa manusia. Tolong dibaca Ibrani 2 ayat 14. Ini alasan biblikal ya. Alasan-alasan biblikal. Ya, tolong diperhatikan ya, ini tolong belajar, nanti kalau mau bertanya silakan. Nah, apa? Ya, oke. Mari tolong baca bersama 2-3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sampai di situ. Perhatikan, ini alasan Yesus berkenosis. Karena orang dari darah dan daging, maka dia juga mengambil rupa seperti darah dan daging. Tetapi bahasa Yunaninya asik. Dia tidak masuk di dalam darah dan daging seperti kita. Dia bertingkah laku. Tolong dipakai ya itu. Oke, Pak. Ibrani 2 ayat 14. Nah, dia pakai paraklesios. Ini paraklesios. Saya akan cari paraklesios. Nah, di sini ya, oke. Ini paraklesios. Oke. Ya. Di sini apa? Pak Erik tolong bantu terjemahkan. Manner nearby. Kira-kira terjemahan yang enak, pas, dokter? dalam suatu cara sehingga dekat dengan sesuatu. Ya. Bertindak dekat seperti kita. Ya, similar ya. 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 Menyerupai. Dia hanya menyerupai kita, dia kan tanpa dosa. Coba sekarang perhatikan ya, 1 Yohanes 3 ayat 5 kalau saya tidak salah ingat. Tolong diperhatikan. Supaya nanti kita masuk ke sana, topik intinya Anda bisa ngerti. Ya, Bapak Ibu bisa ngerti. Ya, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan baca di bawah, dan di dalam dia tidak ada dosa. Lalu mari kita mikir, kalau dia punya natur insani, pasti dia tercoreng dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, kita baca 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Theos. Dia tidak kenal dosa, bagaimana dia punya natur insani? Bisa tahu ya? Nah, sekarang mari kita periksa akarnya. Kenapa di dalam dia tidak ada dosa? Kenapa dia tidak kenal dosa? Bisa ya? Kenapa dia
tidak kenal dosa, kenapa dia di dalam Yesus tidak ada dosa? Karena setelah itu. Karena dia lahir tidak menggunakan rahim Maria. Dia hanya pinjam perut Maria. Oke, kita masuk ke topik Yesus. Yesus pinjam. Matius pasal 1 ayat 18 kalau saya tidak salah ingat. Mari orang berisik dari sana. Ini sebenarnya sudah ada di sini ya. Cuma tinggal ya itu. Berarti yang kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung dari Roh Kudus. Perhatikan kata ini. Ternyata mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus, bahasa Yunaninya adalah gastri. Ini. Gastri atau gaster. Ayat 23 diulang. Nanti sebentar baru saya katakan. Ayat 23. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Theos, menyertai kita. Perhatikan kata mengandung ini. Gastri. Dua kali penekanannya. Ya. Oke, sekarang kita lihat Lukas 1 ayat 41. Ya, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dia pakai apa? Koilia. Ini koilia. Jadi ingat saja koilia. Koilia. Kalau gas terus. Ini. Saya periksa Mahugar ya, dari medis. Ya. Jadi koilia ini adalah rahim perempuan untuk membesarkan, menumbuh besarkan janin hasil pertemuan sel telur dan sperma. Koilia itu. Kalau gaster itu perut secara keseluruhan, perut besar. Itu kalau orang bilang, kalau mah itu orang bilang kayak apa, gastrik kalau nggak salah. Ya, gastritis. Ya. Jadi lambung. Makanya saya pakai istilah hanya pijat perut. Ya kan? Iya. Nah, ada yang unik. Jadi Matius pasal 1 tadi, ya, itu dilihat dari gastri atau gaster ini dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 12 ayat 2. Mari lihat. Ya, dia sedang mengandung, ini pakai gastri. Jadi kalau baca lengkap, mundur dulu ayat 1. Ayat 1.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Dia sedang mengandung, ya, ini gastri. Ya. Itu kejar mengejar antara naga, si ular tua dengan perempuan ini. Ya, lalu ada aliran Pentakosta pendeta yang mengatakan itu gereja melahirkan. Maka melahirkan siapa? Kita kurang tahu. Jadi ini bentuknya past tense. Itu sudah terjadi. Periksa lagi di Yesaya 7 ayat 14. Itu apa pastor sebelum pindah? Itu dong ekousa itu apa ya? Apa itu? Exausa. Exausa. Di sini dilihat di sebelah. Ini exausa. Pregnant. Pregnant. Ya, mengandung. Nah, ini dalam kandungan tuh. Ini kandungan. Coba orang lihat di Yesaya 7 ayat 14. Nah. Oke, mari kita baca bersama 2-3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Lihat Septuaginta, dia pakai mengandung apa ini? Septuaginta, gastri. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut, tolong lihat Pak, yang virgin, ya Ibrani-nya. Ini harah. Kalau tidak salah ini, ya, harah. Nah, ini harah, ini dalam bahasa, betul ya harah ya, tolong diklik nampak, pregnant. Oh, di bawah sini. Ya, ini. Mengandung Indonesia, ya. Ya, pregnant. Pregnant. Ya, pregnant. Ini, mengandung. Ya. Itu dalam bahasa Yunani, tidak ketemu koilia, tetapi ketemu gaster. Kita sudah putar-putar cari, siapa tahu ketemunya koilia, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi kata Ibrani mengandung ini apa ya? Hara ya. Tadi ya. Harah. Itu sama dengan gaster. Spesial yang mau diberlakukan. Jadi Alkitab mengatakan perempuan muda yang namanya Maria mengandung dari Roh Kudus. Produknya Roh Kudus. Kalau produk dari Roh Kudus, masakan dia punya natur insani. Tidak masuk akal. Kalau produk Roh Kudus, bagaimana dia dengan tubuh duniawi? Tidak mungkin. Dia dengan tubuh sorgawi. Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 40, tolong diperiksa. Ya, 1 Korintus 15 ayat 40. Nah, diperhatikan ini. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Nah, ini
aurania kai somata epigenia. Ini tubuh surgawi, somata eporania. Tubuh surgawi. Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang telah naik selain daripada Dia yang telah turun, yaitu Anak Manusia. Jadi kalau Dia turun, gimana Dia bawa tubuh insani? Itu kan tidak mungkin dong. Dia dari atas. Makanya tubuh Yesus waktu mati tidak berbau, tidak bisa. Kematian menahannya, nggak bisa. Alam maut tidak bisa menahannya. Kalau saudara baca bagaimana Nikodemus membawa rempah-rempah, ya, itu beratnya 50 kati. Hitung di kilogram, kira-kira dapat berapa? 50 kaki. Tapi itu antemu dengan rempah-rempah. Lalu dia bangkit. Tolong perhatikan. Ini unik ya. Waktu Lazarus mati, subuh kan? Karena Marta bilang, sudah sekitar 4 hari di dalam. Mayatnya sudah bobo. Sudah ya. Lalu Yesus pergi ke pintu kuburan Lazarus. Dia bilang apa? Lazarus keluar. Turun. Lazarus keluar ke ruangan. Keluar. Yesus tanya, Lazarus mau keluar mana? Enggak. Dia perintah. Maria kan Yesus menyatakan dirinya kepada Marta, akulah kehidupan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Betul tak? Lalu kalau dia mengatakan diri dia kebangkitan, kok dia yang bangki-bangki, dia yang bangki, abu orang. Itu cuma dong yang mengantar tidur itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Waktu dia bilang Pak Petrus, Matius 16 ayat 18, tolong dibuka dulu. Biar lihat teks asli saja. 16 ayat 18. Yesus Tuhan luar biasa. Perhatikan 2-3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mendirikan jemaatku itu kata eklesia. Gereja itu dasar Yunani akar katanya eklesia. Eklesia punya pengertian tidak tunduk kepada thanatos, alam maut tidak berkuasa atasnya. Ini perkataan Yesus. Lalu kalau Yesus itu tidak berkuasa atas maut, maka ini kebohongan. Bisa tangkap ya? Jadi memang dia hanya pinjam perut untuk keluar. Pemazmur pernah mengatakan, aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Di mana itu dia? Ini tadi kita sudah bilang.
Di mana itu kamu? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur. Dahsyat apa yang Tolong cari. Kita sudah ada di situ Pak. Iya di ada ya. Di Atas kiri. kotak yang dicari sabda itu apa? Sabda kan? Alkitab elektronik ada di bagian ini. Nah, Sebelah di tab sebelahnya Pak. Yang kita sudah tab dulu Bukan. tab. Tab tadi yang masuk di Ada. sebelahnya. Ya. Ya, Mazmur 139 ayat 14. Ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau berbuat kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita pikir yang benar. Kalau pemazmur Daud sudah mengatakan kejadianku, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini ciptaan, Bisa nangkap kan? Ya. Ciptaan bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Apalagi penciptanya sendiri yang datang. Mau bilang apa kira-kira? Jadi memang dia sendiri yang datang, dia hanya pinjam. Sehingga dia tidak tersentuh dosa. Sebab kalau dia ada potensi dosa, dia tidak pantas. Ya. Ini nubuatan sudah ada di dalam Yesaya 53. Tolong buka. Yesaya 53 ayat terakhir yang 12. Ya, mari kita lihat, nanti kita mundur-mundur dikit. Ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia sendiri menyerahkan nyawa. Berarti tidak ada orang itu tentara prajurit Romawi bunuh. Dia serahkan. Dia serahkan. Kalau dia tidak serahkan, aboli. Oke, coba ke 11, coba kita lihat. Klik ke 11. Ini ada yang menariknya, saya lupa ya. Sebentar. Ya. Kejahatan mereka dia pikul. Ya, kejahatan mereka dia pikul. Itu yang disebut apa kalau kejahatan dia pikul itu? Pertukaran yang tidak seimbang. Imputasi. Ya, itu dia. Coba ke atas lagi Pak. Ada yang saya lupa di sini mau sebut. Ayat 10 ya. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia karena dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi logikanya, kalau dia natur insani, bagaimana dia bisa menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Tidak mungkin. Naik ke atas lagi Pak.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi generasi Alkitab sudah tertulis semua. Nah, kalau dia punya natur insani, orang rame-rame di neraka, rame-rame. Dan Yesus suatu kali di neraka. Oke, ya, kalau ada yang mau bertanya, disilakan saja. Jadi Yesus